yaitu masih menceritakan tentang kisah orang-orang Yahudi, dan bagaimana kedurhakaan mereka yang sangat melampaui batas. Nah, ini cukup panjang ya berbicara tentang orang-orang Yahudi ini, agar kita betul-betul mengetahuinya ya, memahaminya. Karena memang kita umat Islam ini bahkan sampai akhir zaman ya akan berhadapan dengan mereka. Ya, karena Al-Quran ini adalah kitab yang abadi yang terus memberi petunjuk ya kepada kita sampai hari kiamat. Ya, maka Quran ini ya terus menjadi petunjuk yang tidak pernah selesai ya, petunjuknya selalu update yang menghadapi situasi-situasi yang kita hadapi. Jadi kalau kita sekarang menghadapi situasi sekarang, lalu kita menghayati ayat-ayat Al-Quran, mempelajari ya, menemukan ya kandungan-kandungannya, insya Allah kita bisa menjawab ya berbagai permasalahan itu, diberikan solusi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan ya, fawailul lil ladzina yaktubunal kitab. Celakalah ya bagi orang-orang yang menulis kitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Ya, ini orang-orang Yahudi ya yang mereka memiliki kemampuan ya untuk menulis ya. Jadi ini bukan orang yang awamnya. Kalau ayat sebelumnya itu kan yang awamnya ya, waminhum ummiyun, yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, la ya'lamunal kitab, tidak paham sama sekali. Ya, nah ini kelompok kedua dari orang-orang Yahudi itu ada yang mereka bisa paham ya, tetapi kemudian mereka tidak amanah ya terhadap kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tapi mereka kemudian merubahnya ya, mereka mengkarang sesuai dengan keinginan mereka ya, lalu berdusta ya, mengatakan bahwa ini dari Allah, padahal hasil tulisan mereka. Ya, bahkan di sini dikuatkan kata yaktubuna kitab, mereka menulis kitab. Kalau menulis itu pakai apa? Pasti pakai tangan ya. Tapi kemudian ditegaskan lagi biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Ya, kalau dengan menulis kitab itu sudah dipahami pasti dengan tangan. Ya, tapi disebutkan lagi dengan tangan-tangan untuk menegaskan bahwa betul-betul mereka menulis dengan tangan mereka sendiri. Ya, karangan mereka sendiri. Ya, tsumma yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Ya, jadi mereka yang nulis tapi mengatakan dari sisi Allah. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi samanan qalila. Ya, untuk mereka memperjualbelikannya dengan harga yang murah. Ya, jadi tujuannya ya dunia, mengharapkan keuntungan dunia, begitu ya, mereka memperjualbelikan agama. Ya, ini menunjukkan bahwa sebetulnya banyak kesesatan itu tujuannya hanya duniawi saja. Di ujung-ujungnya duit, ya. Udah. Maka kesesatan itu begitu.
Mereka mengelabui masyarakat gitu ya dengan paham-paham yang menyimpang. Tujuannya ternyata ya untuk duit juga, dunia juga, gitu ya. Sampai hari ini ya, seperti itu. Jadi sebetulnya kita disadarkan oleh Allah ya untuk memahami berbagai kesesatan yang muncul itu semata-mata hanya mencari keuntungan dunia. Sudah ketebak gitu ya ujungnya itu. Nah ini sangat dikecam. Ya makanya kan tidak boleh kita memperjualbelikan ya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, agama ini. Begitu ya. Karena setiap kita punya kewajiban untuk menjaga amanah kitab Allah ini untuk dipelajari dan juga diajarkan. Karena itu menjadi kewajiban kita. Ya, bukan sebagai sarana untuk memperkaya diri. Dan biasanya orang yang memperjualbelikan ayat-ayat Allah ini untuk tujuan dunia itu, mereka untuk membodohi masyarakat, tidak mencerdaskan, tidak betul-betul ingin masyarakat itu paham, ya kan? Tujuannya hanya membodohi saja. Tidak mau kalau masyarakat paham akan ketahuan, gitu ya, kesesatan mereka itu. Ya. Jadi membodohi masyarakat. Kenapa di sini Allah menyebutkan dengan harga yang murah? Walaupun mereka kalau bayaran murah nggak mau, bayarannya ingin mahal ya. Itu kan yang dukun-dukun berkedok agama itu, ya itu menjual alat-alat yang disangkanya obat gitu ya. Padahal itu memang ada di toko-toko dukun gitu ya. Alat-alat itu harganya yang sebetulnya hanya 15.000 ya dijual sampai jutaan. Ya, untuk menipu ya, untuk mengelabui. Ya, kenapa di sini disebut dengan harga yang murah? Maksudnya adalah mereka menginginkan kekayaan dunia, yang kekayaan dunia itu murah kalau dibandingkan dengan kekayaan akhirat. Ya, seberapapun banyaknya mereka meraup keuntungan ya dari menjual ayat-ayat Allah, bahkan mereka di sini juga berdusta ya, bukan dari Allah tapi katakan mereka dari Allah. Ya, itu tetap murah karena dunia ini kecil dibandingkan dengan akhirat. Ya, kenapa kita tidak tergiur dengan keuntungan akhirat yang Allah tawarkan kepada kita? Kalau kita ikhlas di dalam menjalankan ya segala yang Allah perintahkan, ya menjalankan amanah, begitu ya. Makanya kan kebanyakan itu diberi istilah-istilah yang seakan-akan Islami, Pak. Ya, ilmu hebat, ilmu kebal itu kan nama-namanya pakai ilmu hikmah, katanya ilmu maunah dan sebagainya. Jadi pakai nama-nama yang mengelabui. Ya, ini kan orang-orang yang nggak paham, nggak tahu akan tergencot. Begitu ya. Padahal itu adalah praktek-praktek penipuan, bahkan perdukunan dibungkus gitu ya dengan istilah-istilah agama. Nah, ini sangat buruk sekali, seperti halnya orang Yahudi. Itu adalah hasil karangan mereka, tapi dibuat stempel bahwa ini dari Allah. Nah, ini orang Yahudi Pak, kerjaannya. Nah, ternyata ada orang-orang Muslim yang ikut-ikutan, ya orang Yahudi itu. Wawailul lahum, maka celakalah bagi mereka mimma katabat aydihim, dari apa yang telah ditulis oleh tangan mereka. Wawailul lahum mimma yaksibun, dan celakalah bagi mereka
dari apa yang mereka kerjakan. Maka ini diulang ya, kata wailun sampai 3 kali, celaka ya, celaka. Atau makna wailun juga ada ulama yang menafsirkan maknanya adalah satu lembah di neraka. Ya, artinya ini adalah celakanya itu, ancamannya maksudnya adalah mereka akan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, kemudian berikutnya waqalu, dan mereka berkata lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Neraka tidak akan pernah menyentuh kita kecuali hanya beberapa hari saja yang terhitung. Ya, nah ini juga merupakan pemahaman atau keyakinan mereka yang keliru. Ya. Nah ini kan sebetulnya bukan hanya bercerita tentang Yahudi di zaman Nabi Musa, ya, tapi juga kaitannya dengan Yahudi di zaman Rasulullah SAW pada saat itu. Ya. Jadi ini menunjukkan ada kesamaan. Jadi ketika yang dibicarakan ini bukan hanya orang-orang Yahudi yang berlaku pada zaman Nabi Musa saja, ada keterkaitannya, ya, ada ketersambungannya. Ya, gitu. Nah, ini untuk mengingatkan Rasulullah SAW dan juga umatnya, bahkan sampai hari kiamat, ya, orang-orang Yahudi ini memiliki sifat-sifat yang sama yang harus kita waspadai, ya, bahkan harus kita hindari, jangan sampai mengikuti mereka. Karena kan dalam hadis Rasulullah mengingatkan bahwa nanti di akhir zaman itu kalian akan mengikuti jejak langkah ahli kitab itu. Ya, la tattabi'anna sunanal ladzina qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah. Sunnah itu kan jalan hidup, kebiasaan, ya, atau gayanya gitu ya, pola hidupnya orang-orang sebelum kalian. Sampai kata Rasulullah, kalau mereka itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan ikut ke dalamnya. Lalu kata para sahabat, apakah mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Kata Rasulullah, siapa lagi? Jadi orang Rasulullah sudah diperingatkan di akhir zaman ini orang Muslim akan ikut-ikutan sunnahnya Yahudi dan Kristen. Ya, jadi ikut sunnah. Jadi ketika disebut ikut sunnahnya siapa? Di sunnah itu ternyata ya ada juga sunnah Yahudi dan Nasrani. Sunnah itu maksudnya jalan hidup, gitu ya, kebiasaannya, karakternya. Gitu. Ya, nah ini kita diperingatkan jangan sampai terpengaruh, karena mereka tidak akan pernah berhenti, Pak, untuk membuat orang Islam itu ikut kepada mereka. Ya, karena Kristen kan mereka berdakwah juga, ada misi, ya, gitu ya, ada misionaris, ya, gitu. Orang-orang Yahudi juga mereka menyebarkan pemikiran-pemikiran sesat, menyimpang. Tujuannya adalah ya agar umat yang lain selain mereka itu dijadikan sebagai keledai, ya, keledai yang mereka tunggangi, ya, karena mereka meyakini bahwa golongan mereka lah adalah masyarakat yang pilihan Allah yang lebih tinggi, ya, bahkan di luar mereka itu dianggap sebagai goyim, misalnya sebagai binatang, ya, yang ditunggangi. Ya, maka mereka tidak pernah berhenti untuk menyebarkan, ya, pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Jadi sebetulnya ada peran mereka, Pak, ketika menyebarkan paham sesat. Sekarang misalnya ada liberalisme, sekularisme, gitu ya. Itu kan awal mulanya dari mereka, orang-orang Yahudi. Kalau kita baca sejarahnya,
ya, dan dipelihara oleh. Nah, di antaranya di sini Allah mengingatkan di antara paham sesat yang disebarkan oleh orang Yahudi, mereka mengatakan kita tidak akan disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari saja, enggak lama katanya neraka itu. Ya, neraka itu enggak kekal. Nah, ini kan sekarang ada juga orang yang ngaku muslim tapi ya berkesimpulan kata neraka tidak kekal. Ya ini dari Yahudi ini sumbernya. Hanya beberapa hari saja, tidak lama. Ya. Qul attakhadtum mindallahi ahdan. Di sini dibantah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka untuk membantah pemahaman menyimpang mereka itu, apakah kalian telah membuat perjanjian di sisi Allah? Ya, fala yulifallahu ahda, maka tidak akan Allah mengingkari janjinya. Ya, am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kalian mengatakan ya atas Allah atau tentang Allah apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ya, jadi kalian berpemahaman seperti itu, apakah memang ya sudah ada perjanjian dengan Allah seperti itu? Gitu ya. Atau kalian, atau di sini menuju diartikan itu bahkan. Ya, di sini artinya bal gitu. Bahkan kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Gitu. Jadi ini diantara pemahaman menyimpang. Jadi ini apa namanya, di propaganda ya, mereka melakukan propaganda dari opini, penyesatan opini, gitu ya, opini publik, karena perang pemikiran ini kan sejak zaman Rasul sudah ada. Kalau sekarang kan melalui medsos, gitu ya. Dari dulu juga sama seperti itu, cuman medianya saja kan. Ya, tapi intinya sama, ingin memberikan pemahaman yang keliru, yang sesat. Ya, karena pemahaman sesat itulah nanti yang akan berpengaruh terhadap tindakan. Gitu ya, dan itu akan melemahkan kaum muslimin. Maka perlu dibantah. Ya, pemahaman-pemahaman sesat yang menyebar itu perlu dibantah. Karena orang-orang yang awam di sana itu bisa saja akan terpengaruh. Lalu ditegaskan lagi, bala man kasaba sayi'atan. Ya, benar ya, tentu man kasaba, siapa yang berbuat keburukan, wa ahatat bi khati'atuhu, ya, dan telah diliputi oleh kesalahan, oleh dosa-dosanya, faulaika ashabun nar, maka mereka itu penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ya, bala di sini untuk menyanggah pemahaman yang keliru sebelumnya itu. Ya, jadi tidak seperti itu, tidak hanya beberapa hari saja, tetapi ya, siapa yang melakukan suatu keburukan lalu diliputi ahadat bihi khati'atu. Ya, artinya kesalahannya itu sudah mengurung dirinya. Ya, sudah dia itu berada di lingkaran setan ya, yang tidak bisa keluar darinya. Nah, ini menunjukkan bahwa dosanya itu sudah jadi kebiasaan, Pak. Sudah jadi kebiasaan. Bahkan orang itu tidak ada sama sekali rasa penyesalan terhadap dosa yang dilakukan, bahkan merasa bangga. Nah, ini sangat berbahaya sekali, Pak. Kalau orang sudah merasa bangga dengan dosa, ya, tidak ada sama sekali penyesalan, itu akan sangat sulit untuk keluar dari dosa itu. Maka orang yang seperti ini ketika meninggalnya pun dia akan tetap dalam keadaan berdosa, maka dia adalah penghuni neraka. Ya, bahkan mereka kekal di dalamnya. Ya, tentu ini bagi orang-orang kafir ya, yang kekal di dalam neraka itu. Nah, ini sebagai bantahan. Orang-orang kafir itu kekal di neraka. Ya, kecuali orang-orang beriman yang berbuat dosa, ya tentu ketika selama masih ada imannya di dalam hatinya, ya tidak hilang, misalnya hanya dia
berbuat dosa, kalau dosanya ternyata lebih banyak ya daripada kebaikannya, ya maka dia harus disiksa dulu di neraka sampai selesai habis dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, dan kalau orang kafir ya tidak ada, karena tidak ada iman. Sebaliknya walladzina amanu wa amilus shalihat, orang beriman dan beramal soleh, ya ulaika ashabul jannah, ya mereka adalah penghuni surga, ya hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi ini jelas Pak ya. Jadi bantahan orang yang mengatakan misalnya neraka atau surga tidak kekal gitu ya. Jadi kekal itu ya selama-lamanya, tidak ada lagi ujungnya. Ya. Tidak ada lagi waktu berhentinya, terus. Ya, nah makanya kalau kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa akhirat itu kekal, surga neraka itu kekal, ya lalu apalagi yang mau kita lakukan di dunia ini gitu yang sebentar itu. Maka tidak ada lain selain kita harus menjadikan di dunia ini sebagai bekal ya menuju akhirat kita. Ya, dan dunia ini tidak terasa yang kita jalani. Ya, waktu yang sebentar ini, sedangkan bekal kita masih sedikit Pak. Ya, untuk akhirat, maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan waktu ya usia kepada kita, ya mari kita isi ya dengan semaksimal mungkin ya menjadi bekal buat akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada yang ditanyakan. Ya. Yahudi kan pernah diperangin Rasulullah dan diusir dari Madinah. Ya, dari Madinah. Ya kalau mau diusir kali sekarang udah bikin negara di sana. Di Madinah. Dulu kan diusir. Iya, diusir. Perang Tabuk kemana-mana sana? Enggak, kalau Yahudi di Madinah itu kan ada 3 kabilah ya. Kabilah Bani Qainuqa, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Quraisyah. Jadi ada 3 kabilah besar di Madinah itu. Mereka sebelum Rasul datang ke sana itu sudah ada. Bahkan kalau ditelusuri tujuan mereka datang ke Madinah sebetulnya mau menantikan kehadiran Rasul terakhir Nabi Muhammad. Gitu. No, Rasulnya sudah ada malah tidak beriman. Gitu. Karena ada rasa dengki dari mereka karena bukan dari keturunan mereka. Tapi kalau misalnya dari keturunan mereka, apakah mereka mau beriman juga? Tidak mungkin juga. Buktinya kan sudah berapa nabi gitu yang diutus dari keturunan mereka itu. Ya, tapi mereka terus ingkari terus, bahkan mereka bunuh gitu. Ya. Nah ini juga kaitannya kan dengan Yahudi Madinah Pak, yang mengatakan ini, yaitu Yahudi di zaman Rasulullah ya Nabi Muhammad mengatakan bahwa kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja yang terhitung. Ya itu ada dalam tafsirnya hanya 7 hari saja katanya. Ya hanya 7 hari. Yaitu karena ketika mereka menyembah sapi, anak sapi itu hanya ketika itu saja. Jadi sangkanya dosanya hanya itu gitu. Padahal kan dari awal sampai akhir terus saja melanggar. Ya durhaka itu. Ya, ternyata orang-orang Yahudi itu ya mereka dengan sifatnya yang seperti itu melanggar perjanjian. Jangankan dengan manusia kan, dengan Allah aja mereka langgar. Ya, maka terbukti ketika di Madinah itu Rasulullah sudah mengajak damai dengan mereka, buat perjanjian damai, ayo hidup bersama, itu saling membantu ketika dizolimi sama-sama, kayak untuk melawan kezoliman. Dibuat perjanjian, disebutnya
wasiqah Madinah ya, piagam Madinah. Itu tertulis ya di dalam sejarah gitu. Ada butir-butir perjanjiannya apa saja itu. Masuk dengan orang Yahudi itu. Nah, ternyata kan satu persatu 3 kabilah ini melanggar perjanjian. Ya, mereka berniat, berencana bahkan melawan kepada kaum muslimin. Yang pertama Bani Qainuqa itu tahun 2 Hijriah. Karena dia punya pasar besar, punya alat persenjataan, jadi merasa kuat. Ya, yaitu dengan melecehkan seorang muslimah ketika datang di pasar mereka itu. Itu dengan cara kerudungnya itu diikat, ketika duduk itu diikat ke kursi, itu pas berdiri itu kan terbuka itu kerudungnya. Itu ada seorang muslim yang membela ketika itu, ya kemudian terjadi pembunuhan, dibunuh orang muslim yang melawan itu, dan pihak Yahudi juga ada yang terbunuh 1 orang. Mendengar itu kan langsung Rasulullah mengepung mereka. Ya, dan ketika dikepung kan mereka kebiasaannya ya bersembunyi di balik benteng. Orang Yahudi itu tidak mau ya, tidak berani berhadapan langsung. Mereka berperang itu di balik benteng, min warai judur, itu di surat Al-Hasyr disebutkan itu. Ya, dan sampai sekarang mereka berperangnya dari balik benteng, jadi tidak berhadapan langsung. Makanya kan ketika berperang langsung melawan Hamas itu di Palestina, mereka targetin gitu. Tidak mau. Ya, sekarang kan hanya tinggal pencet tombol saja dari balik benteng. Itu sejak zaman Rasul seperti itu. Tahun 2 ya Bani Qainuqa, lalu tahun ke-4 Bani Nadir, ya lalu Bani Quraisyah tahun ke-5. Itu diusir satu persatu. Ya, tapi kemudian mereka tidak begitu, setelah 3 kabilah itu tidak benar-benar pergi menjauh, tapi mereka berkumpul lagi. Namanya Khaibar. Ya, di satu tempat Khaibar, dan mereka merencanakan juga penyerangan sampai kemudian terjadi namanya perang Khaibar. Dikepung ya, itu benteng terakhir bagi mereka tahun 7 Hijriah. Sampai habis. Setelah itu di zaman Abu Bakar sebelumnya masih ada diizinkan ya. Di zaman Rasulullah masih ada diizinkan di antara mereka untuk tinggal, yaitu mengelola pertanian. Ya, hasilnya dibagi 2 gitu ya. Tapi kemudian tetap saja ada pelanggaran-pelanggaran sampai di zaman Umar itu habis semua, di Madinah itu nggak ada lagi, diusir, habis dari Madinah. Dan mereka memang tidak punya negara gitu, berpencar di mana-mana ya, karena kedurhakaan mereka itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai kemudian di tahun berapa? 1948 ya. Dimulai namanya gerakan Zionisme ini. Zionisme itu bertujuan mengumpulkan orang-orang Yahudi itu dan mencari mana tempat yang mereka jadikan negara, itu Palestina. Jadi dengan dibuatlah dalil-dalil gitu ya, mereka buat dalih gitu ya, dari agama gitu ya, bahwa ini adalah tempat yang dijanjikan. Klaim-klaim saja. Masjid Al-Aqsa kan diklaim sebagai Queen Sulaiman gitu oleh mereka ini. Bahkan berniat untuk dirobohkan oleh mereka. Sudah digali kan di bawah tanah itu. Tapi sampai sekarang mereka belum mampu. Ya, jadi itu orang-orang Yahudi itu. Sampai sekarang seperti itu. Yang lain kalau misalnya. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya, mudah-mudahan bermanfaat, menambah iman dan semangat kita untuk terus menambah amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum.